Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 62-64, atau episode 88-90. Sekedar informasi, ini dikarenakan permintaan dari salah seorang subscriber Akur Channel untuk spesial lebaran ini ya guys. Namun tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada saat ini, semua orang di ruang rapat merasa cemas. Saudara Hong, apakah kamu punya jaminan? Dewa Guntur dan Hong duduk di sudut, tidak ada yang berani mendekat. Tidak sama sekali. Hong menggelengkan kepalanya, namun, bahkan jika kita tidak memiliki jaminan, pada akhirnya, kita masih harus bertarung, sebagai penjelajah bintang level 7, bersama dengan domain aku sendiri, aku sudah tidak memiliki kecocokan, di level penjelajah bintang. Ditambah anggur kontak awan yang berevolusi, dengan cepat yang telah aku beri makan kristal muya, bahkan jika aku bertarung sampai mati, dengan monster bintang level 1, aku mungkin masih memiliki harapan. Masalah terbesar terletak pada, kita tidak tahu banyak tentang binatang ruang angkasa type menelan ini, kata Hong serius. Benar, Dewa Guntur mengangguk. Namun, Hong dan Dewa Guntur jelas tidak tahu, seorang pejuang bintang tingkat 1, dan monster tingkat 1 sangat berbeda, belum lagi monster paling menakutkan, monster luar angkasa, terlebih lagi elit dari garis keturunan binatang ruang angkasa, binatang bertanduk emas, ini adalah garis keturunan terkemuka, di alam semesta yang luas. Ini juga mengapa Babata menganggapnya, sebagai akhir dunia. Kemudian terdengar suara yang meminta perhatian, Presiden Amerika, Sisi Amerika baru saja mengirim rekaman, tentang binatang yang menelan. Segera semua orang terdiam. Luo Feng juga melihat ke atas. Sebuah rekaman baru ditampilkan di layar, ini di padang belantara yang luas, saat itu terlihat sebuah pangkalan di atas sungai yang lebar. Di markas khusus ini sejumlah besar prajurit, dan personel tengah melarikan diri, satu demi satu, kapal perang berbentuk cakram itu terbang dan pergi. Mereka baru saja menerima pesanan, dari kantor pusat, menyerahkan pangkalan, dan segera mundur. Kata Presiden Amerika itu, dari markas besar, kami telah menentukan dari satelit, bahwa binatang yang menelan menuju ke arah itu. Namun, itu terlalu cepat. Di layar, cahaya keemasan berhenti, itu adalah 4 binatang bersayap dan bersisik. Ada keheningan dan rasa takut di ruang pertemuan. Yang lain akan dilahap. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Di layar, monster yang menelan sebenarnya bergegas langsung ke pangkalan, hampir seperti kilat, dan menyapu melewati pangkalan. Sisik sayapnya bertindak seperti pisau, dan mengiris pangkalan, memotong hampir seperti tahu, dan menghancurkan pangkalan. Para prajurit yang tidak dapat mengungsi tepat waktu, dihancurkan sampai mati, atau dipotong-potong oleh sayap. Pangkalan telah berubah menjadi reruntuhan. Dengan mata emasnya yang sedingin es, ia melihat kapal perang yang melarikan diri ke segala arah. Kecepatan mereka hanya menyedihkan dibandingkan dengan kecepatan miliknya sendiri. Itu hanya memindahkan cakar depannya. 5 sinar keemasan ditembakkan. Kecepatannya mengejutkan, langsung mengenai 5 kapal perang, yang terkena segera meledak menjadi bola api besar, menerangi langit malam yang gelap. Itu adalah akhir dari rekaman. Perhatian semua. Presiden Amerika berkata dengan serius, cuplikan ini telah menunjukkan kepada kita 2 hal. 1, itu tidak memakan pangkalan kali ini, ia menghancurkannya. 2, ia memiliki kemampuan jarak jauh. Petik 2. Di sisi ruang pertemuan, para ahli hulu ledak nuklir, telah membentuk kelompok diskusi. Setelah melihat rekaman itu, mereka meledak dan mulai mengutuk, orang tua dengan kepala kulit putih, semuanya adalah manusia elit dan berstatus tinggi, biasanya tidak mungkin mendapatkan, salah satu dari mereka kehilangan ketenangan. Namun kali ini, banyak dari mereka yang mengamuk, wajah mereka merah padam. Apa yang salah? Hong melihat ke atas. Biarkan aku jelaskan. Seorang ahli senjata nuklir Rusia, yang berhidung besar berdiri, dia memandang semua orang, kami telah mendiskusikan penggunaan sejumlah besar hulu ledak nuklir di tubuh makhluk itu, atau di dalam mulutnya, yang paling kami khawatirkan sebelumnya adalah,
kemampuan menelannya, dalam sekali melahap, apakah sinyal elektronik kami dapat dinetralkan, dan kami tidak akan bisa meledakkannya, namun, kami bisa akan mengatasi itu. Sekarang kami menyadari masalah terbesar kami, ia memiliki kemampuan jarak jauh. Orang Rusia berhidung besar ini berkata dengan marah, dengan kemampuan bertahan monster yang luar biasa menelan ini, bahkan dengan sejumlah besar hulu ledak nuklir, jika mereka tidak sampai 50 meter untuk meledak, mereka mungkin tidak akan mampu menembus sisiknya. Semua orang di ruang rapat terkejut. Perhatian semua. Kontra dari bom hidrogen adalah gelombang kejut dan radiasi nuklir yang dihasilkannya. Ledakan awal itu hanyalah faktor kecil. Namun, dampak awalnya tidak ada artinya bagi monster yang menelan ini. Radiasi, bahkan para perwakilan di sini, tidak takut akan hal itu, apalagi monster yang menelan ini. Petik 2. Itu sebabnya, hanya ledakan di awal yang bisa membahayakannya. Petik 2. Luo Feng mengangguk ketika mendengar. Ketika sejumlah besar hulu ledak nuklir meledak, ledakan awal itu memiliki suhu yang mencapai lebih dari 20 juta derajat. Namun, itu harus tepat di tubuhnya. Untuk keberadaan seperti itu, semakin dekat semakin baik, yang terbaik akan ada di dalam mulutnya, daya tahan organ internalnya, tidak dapat dibandingkan dengan skala luarnya, meledakkan lebih dari 100 megaton hulu ledak nuklir di mulutnya, akan meledakkan kepalanya langsung. Petik 2. Mata Luo Feng bersinar saat dia mendengar. 100 megaton hulu ledak nuklir. Dia tidak percaya itu tidak akan berhasil. Di dalam pergelangan tangannya, tubuh Babata berdiri. Meledakkan 100 megaton hulu ledak nuklir di mulutnya. Babata sedang makan apel, menggelengkan kepalanya, angan-angan. Mereka jelas tidak mengerti binatang yang menelan, reputasinya dikenal luas di alam semesta yang luas, binatang bertanduk emas, garis keturunan elit, bahkan di antara makhluk luar angkasa. Petik 2. Bahkan peradaban tingkat rendah, peradaban menengah, tingkat tinggi, semua tidak bisa meremehkannya. Jika itu sangat mudah untuk dibunuh, itu tidak akan menjadi binatang bertanduk emas. Sayang sekali, aku memiliki terlalu sedikit pengetahuan tentang binatang bertanduk emas. Aku tidak mengerti kelemahannya, Babata merasa tidak berdaya. Bahkan untuk makhluk yang tidak mati, menemui makhluk luar angkasa itu sulit, karena populasi mereka yang kecil. Mereka dapat dinilai sebagai hewan langka, dan tidak biasa. Hewan China yang terancam punah adalah beruang panda, bahkan sekarang, beberapa kebun binatang tidak memiliki variasi panda. Binatang bertanduk emas, bahkan makhluk yang tidak mati, tuan penguasa planet Yunmo, dalam 600 juta tahun kehidupan planet Yunmo, bepergian melalui galaksi yang tak terhitung jumlahnya, namun belum pernah melihat binatang bertanduk emas. Bahkan binatang bertanduk emas, untuk kelahiran sampai mati, kehidupan yang sangat panjang, berkeliaran di alam semesta, mungkin tidak akan pernah bertemu dengan jenis lain dari jenisnya. Populasinya kecil sekali, karena faktor itu, melihat satu itu cukup sulit, ketika seseorang memiliki kesempatan untuk bertemu satu, bahkan lebih sulit, untuk mendapatkan kesempatan untuk membedah, dan menganalisis satu, dan jika seseorang memiliki kesempatan untuk membedahnya, sulit untuk meneliti apa yang dimiliki binatang itu, dan kemampuan khususnya. Oleh karena itu, di alam semesta yang luas, pengetahuan tentang binatang ruang angkasa selalu kosong, bahkan makhluk abadi tidak terlalu jelas, mereka hanya tahu secara kasar. Mungkin jika Master Planet Yunmo telah hidup lebih lama, dengan kekuatan yang lebih besar, dan bertemu lebih banyak prajurit, mereka akan tahu lebih banyak. 600 juta tahun yang abadi, itu memang mudah. Kembali ke Istana Dewa Perang, di ruang pertemuan. Perhatian semua, sekarang masalah terbesar adalah, jika kita menerbangkan kapal dengan hulu ledak nuklir kepadanya, itu akan menembak jatuh dengan cahaya keemasan. Dalam radius 1000 meter, itu akan dihancurkan, apa yang kita lakukan. Dalam radius 1000 meter, bahkan jika itu berhasil diledakkan, bahkan seorang prajurit pejalan bintang tidak akan terbunuh. Kata orang Rusia dengan hidung besar. Perhatian semua, untuk meledakkan bom di tubuhnya, kita hanya akan memiliki satu kesempatan. Begitu kita gagal, dengan kecerdasannya, dan kerusakan yang akan diterimanya, aku khawatir itu tidak akan membiarkan kapal lain menutup dirinya lagi. Kita tidak akan memiliki peluang lagi. Orang Rusia itu berkata sambil memandang semua orang. Mendadak,
Hong berdiri, ketika saatnya tiba, kita akan menggunakan jet otomatis tingkat prasejarah aku, untuk mengirimkan bom, dengan kemampuan defensif jet otomatis aku, kecuali jika diserang dari dekat, bahkan lampu keemasannya tidak akan dapat menghancurkan jet tempur aku. Dengan hulu ledak nuklir di dalam autojet, begitu mendekati, sistem AI akan meledak sendiri. Petik 2. Terima kasih. Orang Rusia dengan hidung besar itu gembira. Jet otomatis tingkat prasejarah Hong adalah kapal perang terkuat di dunia. Sebuah jet otomatis tingkat alam semesta, itu bisa dengan paksa melawan monster kelas kaisar. Tingkat prasejarah Hong, bahkan lebih mampu melawan monster tingkat kaisar agung. Dengan kemampuan bertahannya, itu bahkan lebih tinggi dari Hong, itu jelas salah satu hadiah terbesar Hong, dari reruntuhan arkeologi. Dengan ini, kemungkinan meledakkan hulu ledak di mulut makhluk itu tinggi, jauh lebih tinggi. Orang Rusia berhidung besar sangat bersemangat, para ahli terkemuka bumi juga semua gembira. Namun pada saat itu, Luo Feng mengerutkan alisnya, menghubungkan pikirannya dengan Babata. Perhatian semua, Luo Feng berdiri. Semua orang di ruang rapat berbalik, menatap Luo Feng dengan curiga. Hong dan Dewa Guntur juga berbalik dengan rasa ingin tahu. Luo Feng bukan ahli nuklir, juga bukan pemimpin negara, apa yang bisa dia katakan? Mengenai monster yang menelan, aku punya beberapa informasi. Kata Luo Feng serius. Tiba-tiba ada keheningan di ruangan itu. Pertama, ketika monster itu menelan, ia membelokkan ruang di sekitarnya. Itu mengisolasi hal-hal dari dunia luar. Mengontrol jet otomatis untuk meledak dari jauh adalah hal yang mustahil. Juga, ketika tertelan, di dalam ruang menelan itu, jet otomatis dan hulu ledak nuklir akan secara otomatis pecah, sehingga kemungkinan mencoba untuk meledak di dalam mulutnya sangat rendah. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi semua orang berubah. Ini adalah berita terburuk yang bisa mereka terima. 2. Kekuatan binatang buas yang menelan ini, memang di tingkat bintang. Kata Luo Feng. 3. Satu-satunya kabar baik, adalah ia memiliki batas seberapa banyak ia bisa menelan, itu bukan lubang tanpa dasar. Sama seperti bagaimana ia memilih, untuk menghancurkan markas daripada menelannya. Petik 2. Suara Luo Feng bergema di ruang rapat. Berita ketiga ini adalah satu-satunya poin bagus, 2 yang pertama hanya menghancurkan. Perwakilan Luo, kamu yakin? Apakah kamu sangat yakin? Para ahli nuklir semua melihat ke arah Luo Feng. Pasti. Luo Feng mengangguk, monster menelan ini memiliki kemampuan untuk menelan, mencerna, dan menyerap logam. Tidak heran itu memakan pangkalan. Sial, kita dalam masalah. Berita ini membingungkan banyak orang. Pada saat ini Luo Feng berjalan menuju Hong, Hong masih bermasalah dengan berita bahwa monster itu berada di tingkat bintang. Pimpinan. Luo Feng memandang Hong. Sepertinya kamu telah mendapatkan beberapa penghargaan, dari tahun ini, kamu benar-benar memiliki informasi berharga, tentang binatang yang menelan ini. Hong memandang Luo Feng, dia sama sekali tidak merasa aneh. Ada banyak peneliti di bumi, yang menggali reruntuhan arkeologis. Setelah menjadi perwakilan, tidak meneliti akan hal yang aneh. Aku ingin mendapatkan daftar, semua reruntuhan arkeologi bumi. Luo Feng berkata dengan serius, setiap kondisi reruntuhan arkeologis, aku harap daftar itu disertai dengan semacam deskripsi, untuk masing-masing reruntuhan. Hong kaget. Aku ingin melihat apakah kita dapat menemukan senjata yang kuat dari reruntuhan ini, kata Luo Feng. Hong menggelengkan kepalanya, daftar reruntuhan kuno, beserta deskripsinya, aku bisa memberimu. Namun, Luo Feng, untuk menemukan senjata yang mampu membunuh tingkat bintang terlalu sulit. Dan bahkan jika ada satu, aku berpikir itu pasti sudah menjadi korosi sekarang. Petik 2. Aku ingin mencobanya. Luo Feng tidak ingin ragu. Dia punya waktu, tetapi manusia dan bumi tidak. Melihat ekspresi Luo Feng, Hong mengangguk dengan serius, baiklah, aku akan segera mengirim daftar. Namun, kamu harus berhati-hati. Petik 2. Ya, Luo Feng sedikit menganggukkan kepalanya, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari ruang virtual, dia telah meninggalkan ruang. Kelangsungan hidup umat manusia dipertaruhkan. Hong bergumam, Luo Feng berusaha yang terbaik, semua orang mencoba yang terbaik, aku sangat berharap kita bisa melewati musibah ini. Kemudian di sektor Mingyue kota Yangzhou. Di dalam ruang gravitasi, Luo Feng membuka matanya.
Dia dengan cepat bangkit, pintu ruangan secara otomatis terbuka. Susin, Susin. Luo Feng dengan cepat bergegas menuruni tangga. Susin, yang berada di ruang tamu menonton televisi melihat Luo Feng turun dan bangkit bertanya, "Luo Feng, apa yang terjadi?" "Tidak ada waktu, ikut denganku sekarang, kita harus membawa orang tua, dan adik laki-lakiku kembali." Luo Feng merasa tidak aman tentang keluarganya yang berada di luar, "Aku akan menjelaskan sepanjang jalan." "Oh oke." Susin bisa melihat bahwa ada sesuatu yang besar, telah terjadi. Dalam jet tempur kelas kaisar, mereka dengan cepat terbang, keluar dari kota Yangzhou. "Halo Bu, di mana kalian berdua?" "Kota markas Dongbei." "Bagus, aku akan menuju, jangan pergi. Aku akan menjemput kalian berdua. Jangan tanya, aku akan jelaskan dalam perjalanan kembali." Luo Feng menutup telepon, dan memanggil saudaranya, "Halo, Luo Hua, di mana kamu?" "Oh, di kota Yangzhou. Cepat pulang sekarang." "Ya, segera." Petik 2. Hanya setelah menyelesaikan dua panggilan itu, Luo Feng menghela nafas lega. "Luo Feng, apa yang terjadi?" Susin hanya berani bertanya. "Bencana. Ini adalah bencana bumi dan kemanusiaan." Luo Feng berkata dengan serius, ini membuat ekspresi-ekspresi Susin segera berubah. Monster yang menelan, baru saja muncul, dari antara makhluk laut. "Aku, Hong dan Dewa Guntur, kekuatan kita di bawah makhluk itu." Luo Feng berkata, bahkan meriam laser terkuat, tidak dapat menghancurkan sisiknya saat ini, pihak Amerika telah kehilangan banyak pangkalan, dan ratusan ribu orang, dan dengan cepat meningkat. Petik 2. Susin sedikit terkejut, ratusan ribu, sebanyak itu. Petik 2. Banyak. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kalau terus begini, Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Asia, Eropa, dan kota-kota markas lainnya semuanya akan dihancurkan, jumlah kematian akan mencapai ratusan juta. Dan tanpa kota-kota markas, manusia akan seperti domba yang dikirim ke pembantaian. Petik 2. Bencana ini, mungkin bahkan lebih buruk daripada periode Grand Nirvana, kata Luo Feng. Mendengar ini, Susin akhirnya bingung. Grand Nirvana. Akan tetapi, itu adalah bencana terbesar umat manusia, bagi Luo Feng, Susin dan generasi orang yang tidak mengalaminya. Mereka sering mendengar dari generasi orang tua mereka, kepada mereka, itu seperti mimpi buruk. Mimpi buruk seluruh umat manusia. Kembali dari pangkalan timur laut, dengan orang tuanya yang penuh dengan tanda tanya. Di pertengahan penerbangan, dalam perjalanan kembali, Luo Feng membiarkan Susin menemani orang tuanya, sementara dia sendiri melihat komunikator arlojinya, dan memerintahkan, terhubung dengan komunikator aku, dan tarik tampilan virtual. Di layar dengan kata-kata, reruntuhan arkeologi, muncul di depannya. Kerusakan arkeologis ke-1, terletak di Atlantik Utara, lingkungan Laut Bermuda tepat di dasar laut. Ini adalah piramida perak setinggi 1.200 meter. Ini sangat berbahaya, material apapun yang masuk akan segera dihancurkan, bersama prajurit itu. Sampai sekarang, tidak ada penemuan dan sisa-sisa lebih banyak ditemukan. Petik 2. Kerusakan arkeologis kedua, yang terletak di bawah tanah, Wrangel Island, Rusia, adalah sisa-sisa pesawat ruang angkasa terbuka, yang terbelah. Kerusakan arkeologis ketiga. Kerusakan arkeologis ke-31, terletak jauh di dalam, Senongjia, Hubei China, adalah kapal berbentuk bundar raksasa, dengan diameter lebih dari 800 meter. Permukaannya memiliki banyak lubang kecil, yang melepaskan sejumlah besar gas beracun. Gas-gas ini dapat menembus kulit. Sampai sekarang, tidak ada yang selamat setelah memasuki reruntuhan 31. Ini memiliki tingkat bahaya yang sama dengan ke-1 dan ke-12. Memasuki ketiga ini berarti kematian. Petik 2. Memindai sampai akhir, Luo Feng dengan hati-hati memikirkan setiap reruntuhan. Beberapa dari mereka menakutkan, seperti nomor 31, sementara beberapa dari mereka hanya tersisa, seperti nomor 2. Beberapa dari mereka istimewa, seperti nomor 9. Babata. Pikiran Luo Feng bergerak. Kamu sudah melihatnya dengan benar, bagaimana menurutmu, kemana aku harus pergi? Luo Feng bertanya dalam benaknya. Kecuali untuk 3 bahaya besar, reruntuhan lainnya di negara-negara semuanya telah digeledah.
Tidak ada gunanya pergi. Babata berkata, 3 bahaya besar ini, nomor 1 dan nomor 31 adalah bahaya nyata. Ini adalah reruntuhan, yang bahkan para pejuang alam semesta akan mati, jika mereka pergi. Kamu harus masuk ke nomor 12 dari 3 yang bahaya itu. Petik 2. Pejuang alam semesta, mereka akan mati. Tanya Luo Feng terkejut. Benar, ketika kamu memiliki kekuatan yang lebih besar, kamu akan kembali. Targetmu adalah reruntuhan arkeologi ke-12. Babata menjelaskan, reruntuhan ini, dengan kekuatanmu saat ini, mungkin datang dengan beberapa bahaya, tetapi dengan hati-hati, itu seharusnya, tidak menjadi masalah, yang terlalu besar. Petik 2. Pada saat ini, tatapan Luo Feng setajam pisau, tidak peduli bahaya, aku masih harus pergi. Di dalam ruang pergelangan tangan, Babata menggosok wajahnya, sementara dia tidak sepenuhnya menyetujui kebodohan Luo Feng, namun, terhadap kemauan dan tekad murid tuannya, dia sangat puas. Tuan itu pernah berkata, baik itu orang jahat atau orang baik, atau bahkan iblis, yang benar-benar kuat, selalu memiliki hati yang teguh. Petik 2. Luo Feng sangat jelas tentang motif dan jalurnya, bahkan di ruang pertemuan virtual, dia terkejut dan terguncang, oleh berita itu pada awalnya, tetapi dia dengan cepat mengambil keputusan. Saat itu ketika dia berbicara, dengan Komandan Militer Sektor Tenggara Militer Li Dawei. Luo Feng telah mengambil keputusan, ketika aku menutup mata, aku untuk terakhir kalinya ketika aku mati, aku tidak ingin memiliki penyesalan karena aku tidak bekerja cukup keras di masa lalu. Tanpa penyesalan, jika aku tidak mengambil risiko, semuanya sekarang, dan menyaksikan orang-orangku mati, budayaku hancur sementara hanya keluargaku, yang hidup di bumi ini, akankah aku menyesali ini di masa depan? Tanya Luo Feng dalam hatinya, jawabannya adalah sejelas hari ini, pasti. Begitu, sekarang saatnya mengambil risiko semuanya, ayo lakukan. Bahkan jika dia turun ke tetes darah terakhirnya, selama dia berhasil, dia percaya bahwa ketika dia mati, dan menutup matanya, dia akan tersenyum. Sebenarnya, sejak dia memilih jalan untuk menjadi seorang prajurit, Luo Feng tidak pernah takut akan kematian, dia hanya berharap, kematiannya tidak akan sia-sia. Larut malam, bulan bersinar terang di villa-villa, banyak di antaranya masih menyalakan lampu. Jet otomatis mendarat di dataran rumput, Luo Feng, Su Xin dan orang tuanya berjalan. Halo, Luo Feng mengangkat telepon. Ini aku, Jia Yi. Suara jelas tertekan terdengar, Luo Feng, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa lagi yang bisa terjadi? Luo Feng agak terguncang. Sekarang setelah musibah itu datang, apa lagi yang bisa terjadi? Luo Feng, yang sebelumnya di ruang pertemuan, berbagai pemimpin, menggunakan satelit telah menemukan, setelah monster yang menelan telah menghancurkan, semua pangkalan Amerika Utara, itu benar-benar mulai dengan cepat, menuju ke Eropa, dan mulai menghancurkan, beberapa pangkalan penting mereka. Aku percaya dengan sangat cepat, itu akan menuju ke pangkalan Asia, dan melakukan hal yang sama, dalam beberapa waktu dekat. Tanpa pangkalan untuk menghentikan makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya, akan bergegas ke daratan, aku khawatir itu hanya 1 atau 2 hari, sebelum markas utama kami harus menghadapinya. Petik 2. Kata-kata Jia Yi membuat Luo Feng menjadi pucat. Kamu, maksudmu, ucap Luo Feng dengan matanya yang merah. Dengan monster menelan, yang bergerak lebih dari 10.000 meter per detik, ia dapat menghancurkan semua pangkalan di bumi, dalam waktu setengah hari. Ketika itu terjadi, makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya, akan dengan cepat mengikuti sungai, dan menghancurkan daratan. Bahkan jika kita melawannya, aku takut perjuangan umat manusia, akan bertahan paling lama, 3 hari, 3 hari sebelum setengah dari kita musnah, 7 hari, semua orang akan selesai. Petik 2. Luo Feng tersedak dan berdeham. Ya Tuhanku, aku pikir kita punya 1 bulan. Luo Feng menggelengkan kepalanya, dengan tak percaya. Di sektor ini, Luo Hongguo dan istrinya, bersama dengan Su Xin, semua terkejut dengan ekspresi Luo Feng. Sejak Luo Feng mencapai posisi dan statusnya, mereka hampir tidak pernah melihatnya begitu tertekan. Benar, aku juga mengira kita punya waktu, tapi, suara Jia Yi rendah dan serius, penuh dengan rasa sakit, dan penderitaan. Mengapa? Kenapa begitu seperti ini? Luo Feng bingung.
Terlalu sedikit waktu, terlalu sedikit. Awalnya, jika monster yang menelan itu bergerak perlahan, memakan beberapa pangkalan setiap hari, umat manusia akan memiliki lebih banyak waktu. Tapi sekarang, monster itu benar-benar bersiap untuk menghancurkan semua pangkalan manusia dalam waktu setengah hari, memungkinkan makhluk laut, yang tak terhitung jumlahnya, untuk menyerang manusia. Itu terlalu kejam, namun, Luo Feng mengerti, jika dia adalah binatang yang menelan, dia juga akan dengan cepat menghancurkan musuh-musuhnya, dan dengan nyaman melahap yang lainnya. Luo Feng, monster yang menelan akan menghancurkan pangkalan, bersama dengan meriam laser. Itu terlalu cerdas, memiliki kecerdasan, sangat jelas meriam laser berbahaya, bagi makhluk tingkat kaisar. Itulah sebabnya ia dengan mudah menggunakan balok emasnya, untuk menghancurkan meriam. Jiai berkata, bahkan terlalu malas, untuk mengejar tentara yang melarikan diri, itu memungkinkan monster tingkat kaisar, yang melakukan pekerjaan itu. Petik 2. Dikejar oleh makhluk tingkat kaisar, bahkan pasukan yang jumlahnya puluhan ribu akan mati. Membunuh monster tingkat kaisar, berarti menyelamatkan lebih dari 10.000 orang atau lebih. Jiai berkata, dan satu wakil saja tidak memiliki jaminan, untuk membunuh monster tingkat kaisar. Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Dia sendiri harus, dalam waktu sesingkat mungkin, pergi ke reruntuhan arkeologis, dan kembali dengan cepat. Ketika saatnya tiba, membangun senjata, akan diserahkan kepada Babata. Dan dirinya sendiri, dia harus melakukan pembantaian. Monster level kaisar, kamu ingin membantai manusia, aku akan membantai kamu semua. Tatapan Luo Feng sedingin es, belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat seperti ini, ia sendiri menjadi sedikit gila. Kecemasan, amarah, dipaksa ke tepi jurang seperti itu, tanpa tempat untuk lari. Luo Feng, karena betapa gilanya binatang menelan itu, kita akan melaksanakan rencana hulu ledak nuklir hari ini. Jiai berkata, jika kita bisa membunuh binatang yang menelan itu, kita akan memiliki harapan. Saat ini di Eropa, melihat ke arahnya, ia akan dengan cepat menuju ke sisi Rusia. Ketika itu terjadi, kami akan melaksanakan rencana nuklir di Rusia. Petik 2. Luo Feng mengangguk, sebelum periode Grand Nirvana, Rusia adalah negara terbesar di dunia. Namun, selama usia kota markas, area tidak memiliki arti. Manusia hanya bisa hidup di pangkalan. Dan populasi di Rusia lebih rendah, semua pangkalan itu dibangun di atas lempeng benua, itulah sebabnya, ada lebih dari 10 juta kilometer persegi, ruang tak berpenghuni di mana akan ideal untuk melakukan serangan hulu ledak nuklir. Malam ini, Luo Feng diam-diam berdoa di dalam hatinya. Itu adalah waktu yang sangat penting, tidak ada waktu untuk dibuang sama sekali bagi Luo Feng. Ayah, ibu, kalian semua harus tetap di rumah. Tidak peduli bahaya apapun, kamu hanya harus memasuki ruang gravitasi lantai 2. Luo Feng menekankan, bahan dari ruang gravitasi itu sangat tahan lama, bahkan seorang prajurit tingkat bintang, akan kesulitan mencoba untuk istirahat sekalipun, itu semua adalah alat pelatihan untuk seorang prajurit tingkat bintang. Di dalam ruang gravitasi, mereka akan jauh lebih aman. Babata, atur ruang gravitasi untuk orang tuaku, kakakku, Zenan dan Su Xin 5 orang ya. Luo Feng berkata, juga, atur gravitasi ke satu waktu, normal. Sudah selesai. Efisiensi Babata sangat tinggi, dia bisa mengendalikannya langsung dari kejauhan. Feng kecil, hati-hati. Luo Hongguo, Gong Xin Lan berkata kepadanya saat mereka kembali setelah mengetahui tingkat keparahan masalahnya. Hanya Luo Hua dan Zenan yang tidak terlalu jelas tentang apa yang terjadi. Kakak, kembali lebih awal. Luo Hua berteriak. Luo Feng melambai dan dengan cepat meninggalkan rumah ke dalam malam. Malam ini adalah ras manusia melawan waktu. Jet tempur Luo Feng dengan cepat terbang di malam hari, meninggalkan Yang Zhou. Kecepatan tercepat dari jet otomatis saat ini adalah 8.000 meter per detik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai reruntuhan arkeologis 12? Luo Feng bertanya. Kecepatan dasar jet otomatis ini tidak terlalu cepat, namun, ketika ada waktu luang, Babata telah menyimpan jet tempur Lu Feng di ruang virtualnya dan membuat beberapa penyesuaian. Kecepatannya segera naik, dari 10 kali kecepatan suara naik menjadi 8.000 meter per detik.
Mengikuti kata-kata Babata, peningkatan ini tidak dihitung sebagai apapun, untuk dapat terbang di alam semesta, untuk kapal yang dapat melaju dengan kecepatan rendah, adalah hal yang paling mendasar yang pernah ada, dibandingkan dengan kecepatan cahaya, kecepatan mereka saat ini tidak ada artinya. Luo Feng tidak banyak bicara, dia tidak punya tempat dibandingkan dengan Babata, yang berasal dari peradaban yang lebih tinggi, di alam semesta, EAY yang hidup. Peningkatan seperti itu memang mudah, untuk mencapai reruntuhan arkeologi ke-12, akan memakan waktu sekitar 20 menit, kata Babata. Oh, ponsel Luo Feng berdering, dia memeriksa, itu adalah panggilan kepala Hong. Halo, Luo Feng mengangkat telepon. Luo Feng, ada sesuatu yang kami butuhkan untuk kamu korbankan, suara Hong terdengar. Silakan bicara, kepala, kata Luo Feng tanpa ragu-ragu. Mengikuti rencana serangan hulu ledak nuklir, sebelum serangan jet otomatis tingkat prasejarahku, akan ada jet otomatis limit model, yang membawa bom atom yang menyerang. Ini membingungkannya, Hong menjelaskan. Luo Feng sedikit mengangguk ketika dia mendengar. Baiklah, jet otomatis tingkat prasejarah Hong, adalah jet unik dari Aula Jixian, berbentuk segitiga, sama seperti Luo Feng. Negara-negara lain semuanya memiliki jet otomatis, berbentuk cakram, agar jet otomatis Hong, tidak menimbulkan kecurigaan, mereka perlu memiliki lebih banyak kapal perang segitiga, yang membawa bom atom untuk menyerang terlebih dahulu, membuat makhluk itu menurunkan penjagaannya. Bom atom, beberapa puluh ribu ton bom atom, bahkan Luo Feng, Hong atau Dewa Guntur, mereka bahkan tidak akan mengganggunya. Apalagi binatang yang menelan. Kami ingin menggunakan jet otomatis segitiga lainnya, untuk membawa bom atom untuk menyerang. Binatang itu akan menyadari bahwa serangan itu tidak memiliki bahaya. Mata Luo Feng berbinar, setelah itu, kami tiba-tiba akan mengirim apa yang tampak seperti serangan, tidak berbahaya lainnya, tetapi dengan ledakan yang jauh lebih kuat. Luo Feng memikirkannya dan menyetujuinya adalah rencana yang bagus. Tampaknya sederhana, dan mudah untuk berhasil. Luo Feng, tidak ada terlalu banyak jet otomatis, dari Aula Jixian di Asia. Hong berkata, aku harus mencapai medan perang, dalam waktu sesingkat mungkin. Aku harap jet tempur kamu, dapat digunakan sebagai salah satu umpan meriam kami. Tidak masalah, kata Luo Feng tanpa ragu-ragu. Satu jet otomatis tidak berarti banyak bagi Luo Feng, apalagi selama krisis seperti itu. Bahkan Hong rela mengorbankan auto jet levelnya yang lebih tinggi, bagaimana dia bisa anggap sepele tentang itu. Jet tempur kamu sebenarnya, memiliki perintah pintu belakang, aku dapat mengendalikannya dari jauh. Hong berkata, aku akan mulai mengendalikannya sekarang, apakah kamu saat ini di dalam jet atau keluar? Keluar. Luo Feng terbang langsung. Melihat auto jet segitiga biru tua, Luo Feng menyaksikan. Sementara di mata Babata, kapal ini hanya mampu terbang di dalam atmosfer, di alam semesta tidak lain hanyalah barang murah dan mainan. Namun, sudah dengan Luo Feng, untuk waktu yang cukup lama. Kamu juga telah melakukan bagianmu untuk kemanusiaan, Luo Feng memandangi jet tempurnya. Aku mengendalikannya untuk pergi. Suara Hong terdengar dari teleponnya, segera, jet otomatis segitiga biru tua dengan cepat pergi, menuju sektor utama kantor pusat Jiangnan. Itu jelas menuju persediaan bom atom pertama kali. Pimpinan, bisakah kamu memberitahuku, berapa banyak bahan peledak yang masuk? Luo Feng tidak bisa untuk tidak bertanya. Karena kurangnya waktu, kami menggunakan 150 megaton. Hong berkata, selama Nirvana Agung, tidak ada ruang untuk menguji jumlah yang begitu besar. Ketika saatnya tiba dan meledak, bahkan jika itu malam, bahkan China akan dapat melihat sedikit matahari menerangi kegelapan. 150 megaton. Luo Feng menganggukkan kepalanya, ini adalah senjata terakhir umat manusia, itu mungkin benar-benar membantu bermutasi, dan mengembangkan sejumlah besar makhluk. Namun, mereka tidak bisa peduli lagi, harus berurusan dengan monster kelas kaisar sebenarnya adalah hal yang baik, mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali, dengan monster yang menelan. Luo Feng, reruntuhan arkeologis ke-12 berada di Lautan Pasifik, tidak jauh dari Hawaii, dan gugusan pulau itu, dari sini ke tujuannya adalah 8.000 km. Kamu hanya dapat mengandalkan pesawat ulang-alik yang melonjak, sekarang untuk terbang memperkirakan kecepatan 5.000 meter per detik,
kamu memerlukan 1600, kecepatan kamu melebihi 5000 meter per detik, akan dibutuhkan sekitar 25 menit untuk sampai ke sana, kata Babata. Baik, ayo pergi. Luo Feng tidak ragu-ragu, melompat di atas pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi dan menjadi seberkas cahaya, dengan cepat menuju ke Samudera Pasifik dan Hawaii. Eropa, Cina, Rusia semuanya bekerja sama. Eropa memberi 3 bom atom, Cina memberi 5, Rusia memberi 8, Aula Jixian memberi 2, 18 bom atom ini, dipisahkan menjadi 18 kapal perang segitiga, salah satunya adalah pesawat milik Luo Feng. Dan bom hidrogen 150 megaton, dan bom atom yang digunakan untuk meledakkannya, disumbangkan oleh Rusia. Mereka telah menyadari, karena waktu sangat penting, selama terburu-buru untuk menemukan hulu ledak. Rusia, salah satu dari 5 negara besar benar-benar dapat menghasilkan bom hidrogen, dengan hasil 150 megaton, dan dalam krisis kemanusiaan, Rusia pasti tidak akan menyembunyikannya lagi. Mereka benar-benar baru saja mengeluarkan benda besar ini, mereka menempatkannya di dalam jet otomatis tingkat prasejarah milik Hong, dan menerbangkannya ke distrik Asia Utara. Dengan 18 umpan meriam lainnya, ada total 19 kapal perang segitiga, mereka datang dalam berbagai warna, ada yang merah, biru, hitam dan lain-lain. Di dalamnya ada kapal tingkat tinggi Hong, 1 kapal setinggi langit dan bumi, 4 kapal tingkat kaisar, dan 13 kapal tingkat batas lainnya. 13 kapal ini mungkin lebih lemah, tetapi mereka bisa masuk ke mode autopilot juga, total semuanya ada 19, dan tidak berawak, hanya dari penampilan bijaksana 19 kapal ini, hampir tidak memiliki perbedaan. Amerika, Rusia, Eropa, Cina, India, dan 23 kota markas besar, aliansi hari, para elit seluruh dunia, mengandalkan satelit, menyaksikan 19 kapal perang terbang, 19 terpisah, beberapa di depan sementara yang lain, terbang di belakang. Sementara itu ketika malam, di Samudera Pasifik, Luo Feng telah menjadi seberkas cahaya, setelah mengendarai pesawat ulang-alik yang melonjak, dan dengan cepat terbang menuju sekelompok pulau di sekitar Hawaii. Luo Feng memiliki kemampuan untuk mengendalikan 19 senjata, secara terpisah, sementara bergegas ke sana, dia menonton arlojinya dan melakukan banyak tugas. Ini sendiri jelas bukan apa-apa baginya. Kapal pertama, Luo Feng sedang menonton melalui arloji komunikatornya. Di layar, sebuah kapal perang segitiga hitam, dengan cepat terbang menuju Asia Utara, tempat binatang yang menelan berada di hutan belantara, menghancurkan pangkalan militer. Sementara itu juga di Asia Utara, binatang hitam yang panjangnya lebih dari 180 meter, cakarnya melambai, dan terbang dengan cepat ke langit di atas, pupil emasnya sedingin es. Mereka brutal dan ganas, binatang bertanduk emas, adalah yang paling menakutkan, dari semua makhluk luar angkasa, itu keturunannya sendiri, mengandung kekejaman dan tiran. Tiba-tiba, itu berhenti dan melayang. Itu telah memperhatikan setitik kecil, sesuatu terbang ke arah itu. Mungkin itu tidak bisa mengimbangi dari belakang. Namun dengan pelacakan satelit, dan datang dari depan, ia memiliki kesempatan untuk berbenturan. Kemudian binatang bertanduk emas, melambaikan cakar kanannya. Dan terjadilah ledakan. Kapal perang segitiga pertama, adalah salah satu makanan meriam kapal perang tingkat kaisar. Mengikuti perintah sistem EAY, itu akan meledak, saat monster menelan, mulai menyerang, meskipun dari jarak jauh. Saat kapal perang kelas kaisar meledak, bom atom hasil 20.000 ton juga meledak. Pada layar arloji komunikator Luo Feng, yang bisa dilihat hanyalah matahari kecil, yang menerangi malam yang gelap, mengaduk monster menelan yang jauh. Awan berbentuk jamur pun naik, dan riak-riak gelombang kejut, mengalir ke segala arah seperti riak air. Hanya dengan napas, binatang yang menelan itu berjarak lebih dari 100 km. Tidak ada tanda-tanda kerusakan di tubuhnya. Bom atom berkekuatan 20.000 ton meledak, beberapa ratus meter jauhnya, tidak lebih dari angin sepoi-sepoi, yang ditelan binatang buas itu. Kapal kedua akan datang. Menurut layar, kapal perang kedua sedang terbang. 18 kapal bom atom dari meriam, semuanya dengan sekitar 15.000 hingga 60.000 ton daya ledak. Jika bom atom hasil 20.000 ton meledak di sebuah kota, dari lokasi, beberapa ratus meter akan menjadi sampah, dan 2 hingga 3.000 meter,
akan ditutupi dengan kerusakan, dan kaca dan puing-puing, sebuah kota dengan populasi beberapa ratus ribu, akan hancur seketika. Dengan kekuatan seperti ini, meledakannya di sini dengan luas, lebih dari 10 juta kilometer persegi tanah, tak berpenghuni adalah ideal, dan tidak akan memengaruhi manusia. Kapal kedua, itu tidak menyerang kapal kedua dari kejauhan. Itu keren. Saat udara pertengahan, malam, binatang bertanduk emas itu membuka sayapnya yang besar, ledakan dari sebelumnya menggelitik minatnya, kapal kedua hanya berjarak 50 meter darinya, sebelum menggunakan cakar untuk menyerang. Matahari kecil lain telah menyala, di padang belantara, awan berbentuk jamur pun naik kembali ke langit. Binatang bertanduk emas itu merasakan ledakan pada cakarnya dan berpikir itu agak nyaman, dan menurut ingatan kuno ini, saat ia melangkah ke tingkat bintang, planet ini tidak memiliki apapun yang dapat merusaknya. Ini adalah alasan mengapa, hanya muncul setelah mencapai level bintang. Kemudian bom atom ketiga, bom atom keempat. Satu demi satu, matahari kecil menerangi langit malam. Satu demi satu, kemudian awan berbentuk jamur naik. Bom-bom itu seperti kembang api di kawasan Asia Utara, meledak satu demi satu. Ledakan demi ledakan, terjadi begitu saja. Seluruh elit bumi, menyaksikan dengan cemas, ketika setiap kapal menyerang. Bahkan Luo Feng, yang terbang di atas laut, Hong yang berada di Aula Jixian dan Dewa Guntur, semua gugup hingga ke titik telapak tangan mereka berkeringat, karena meriam utama, yang dicampur di antara, meriam kecil akan segera masuk. 18 umpan, dan 1 pesawat membawa bom hidrogen. Sampai sekarang, 9 pesawat berturut-turut telah meledak, dengan bom atom mereka. Pesawat ke-10. Pada saat ini, semua pejuang tingkat penjelajah bintang, dan para petinggi Cina, Amerika, Rusia, dan negara-negara lain menonton siaran satelit langsung. Semua hati mereka menggantung, karena sesuai dengan rencana, yang asli akan menjadi salah satu pesawat, di kisaran ke-10, hingga ke-14. Malam ini, binatang bertanduk emas, dengan ringan melambaikan sayapnya, yang bersisik, saat ia dengan cepat terbang ke depan. Sedikit kegembiraan bisa terlihat, di mata emasnya yang gelap. Panas, aliran partikel, dan lain-lain. Yang dihasilkan dari ledakan berturut-turut bom atom, menyebabkan bagian-bagian tubuhnya, yang bersentuhan dengan bom atom, menjadi sedikit mati rasa. Dan itu sadar, stimulasi pada tubuhnya, menyebabkan tubuhnya tumbuh lebih cepat. Misalnya, ketika seseorang melatih otot mereka perlu membebani mereka, sampai batas tertentu, untuk membuat mereka tumbuh lebih cepat. Adapun binatang bertanduk emas ini, setelah tinggal di lautan, untuk waktu yang lama, tidak pernah merasa terancam sebelumnya, sehingga pertumbuhannya pun normal-normal saja. Sedikit stimulasi ini, terbukti cukup bermanfaat. Binatang bertanduk emas melihat jet tempur segitiga lain mendekat, dari kejauhan dan menjerit riang gembira. Suara mendesing. Jet tempur itu secepat kilat. Binatang bertanduk emas itu, dengan senang hati menggelengkan ekornya yang kuat, yang tertutup sisik, gerakannya sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan, di mana jet tempur terbang. Ketika ekornya bersentuhan dengan jet tempur, bom atom meledak, sebuah bom atom dengan hasil 30.000 ton meledak tepat di ekornya. Energi ledakan meledak, membentuk matahari terang, yang menutupi seluruh tubuh binatang bertanduk emas, gelombang kejut dengan cepat menyebar ke segala arah, dan tanah berguncang seperti gelombang. Samudera Pasifik. Sebuah gambar manusia terbang, beberapa ratus meter di atas lautan, seperti aliran cahaya yang sangat cepat. Luo Feng, jet tempurmu hilang. Suara Babata terdengar di benaknya. Luo Feng menatap arloji komunikasi taktisnya, di pergelangan tangannya, jika itu hilang, maka itu akan hilang. Tonton pesawat ke-11 Luo Feng menatap saat tampilan jam tangan komunikasi taktis beralih, ke jet tempur ke-11, jet tempur segitiga berwarna merah darah. Itu pesawat pimpinannya, Hong. Jantung Luo Feng mulai berdetak kencang. Luo Feng, izinkan aku mengingatkan kamu, bahwa kamu sudah tiba di atas lokasi reruntuhan arkeologis ke-12. Suara Babata terdengar mengingatkan kalau Lu Feng sudah sampai. Luo Feng dengan cepat melaju, dan kemudian berhenti di atas lautan. Mari kita tunggu sebentar sebelum turun. Luo Feng menatap layar, ini yang ke-11, adalah yang asli.
Jika bom 150 megaton meledak, tepat di permukaan, binatang bertanduk emas yang baru saja melangkah ke tingkat bintang, sulit dikatakan. Karena aku belum pernah mendengar, ada orang yang melakukan hal seperti ini sebelumnya, Babata cukup bersemangat. Tidak seperti dia, Luo Feng dipenuhi dengan gugup dan harapan. Bukan hanya Luo Feng, pada saat ini, Hong, Dewa Guntur, petarung puncak lainnya, para pemimpin semua negara, para petinggi militer, dan lain-lain. Semuanya menonton dengan gelisah. Pesawat ke-11, ini yang asli. Keberhasilan, dan umat manusia akan dapat selamat dari bencana ini. Dan jika gagal, maka manusia akan jatuh ke dalam mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan, daripada periode Grand Nirvana. Sementara itu di Amerika, di markas utama, Presiden berkulit hitam itu, saat ini bersama-sama dengan anggota kabinetnya, ketika mereka menyaksikan tampilan di depan mereka, Presiden bahkan menggenggam tangan putrinya, menggenggamnya dengan erat. "Ayah, itu akan berhasil," kata putrinya. "Ini pasti akan berhasil, itu pasti akan." Presiden berkulit hitam menahan napas sepenuhnya. Seluruh ruangan bisa merasakan tekanan. Semua orang di sana menyaksikan jet tempur berwarna merah darah pada layar, yang dengan cepat terbang menuju binatang bertanduk emas. Cina, hutan belantara. Sejumlah besar pasukan bergerak di tanah, dan jet tempur berbentuk cakram berpatroli di udara di atas. Ini adalah pangkalan militer maju, yang baru saja mundur di sektor militer Tenggara. Di jet tempur, Komandan Li Dawei saat ini sedang menatap arloji komunikasi taktisnya. "Itu pasti akan berhasil, itu pasti akan," ulang Li Dawei pada dirinya sendiri dalam diam. Tatapannya tersedot ke layar arloji, seperti magnet ketika keringat muncul di dahinya. Seluruh tubuhnya tidak bisa diam, tetapi sedikit bergetar. Pada saat ini, Rusia, India, UE, dan 23 kota markas besar, semuanya menyaksikan adegan yang sama ini pada waktu yang bersamaan. Semua orang berdoa untuk diri mereka sendiri, dalam hati mereka di depan bencana seperti ini, bahkan orang-orang gila, dan orang-orang yang penuh dengan ambisi, dan kejahatan berdoa untuk kesuksesan. Masih 30 detik lagi, sampai kontak dengan binatang menelan. Hong dan Dewa Guntur, menyaksikan tampilan di depan mereka, ketika suara EAY bergema di ruangan itu. 23 detik. 22 detik. Dalam hitungan mundur, tatapan Hong dan Dewa Guntur, seperti pedang, seolah-olah mereka akan memotong layar di depan mata mereka. 10, 9, 8, 7, 6. Di tempat di bagian utara Asia. Seluruh tubuhnya hitam, seperti tinta, dan satu-satunya tanduk emas, yang memiliki ukiran emas, sepertinya menembus ke langit. Ketika binatang bertanduk emas itu terbang, ia dengan nyaman menggelengkan ekornya 2 kali. Ekornya sedikit mati rasa, setelah bersentuhan dengan bom atom. Pada saat yang sama, ekornya mulai menyerap kekuatan logam di dalamnya. Binatang menelan, menemukan jet tempur segitiga ke-11, yang merupakan jet tempur berwarna merah darah. Binatang yang menelan pun segera mengeluarkan teriakan gembira, yang mengguncang langit dan bumi. Meskipun, binatang bertanduk emas memiliki sejarah yang panjang, yang ini baru dilahirkan, untuk beberapa tahun yang singkat. Sampai sekarang, itu hanya dapat dihitung sebagai seorang anak kecil. Binatang menelan sayapnya yang bersisik, dan kemudian terbang ke depan. Perutnya yang bersisik, sedang bersiap untuk bersentuhan dengan pesawat. Pasti akan nyaman bagi perutnya, untuk sedikit mati rasa. Berhasil. Itu pasti harus berhasil. Bunuh itu. Ya Tuhan, lindungi manusia. Tolong agar berhasil. Sampai sekarang, para petinggi dan elit dunia semuanya sangat gugup. Luo Feng, Hong, dan yang lainnya sangat gugup, sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas, ketika mereka melihat bahwa binatang yang menelan, akan menggunakan perutnya, alih-alih ekor atau cakarnya untuk bersentuhan dengan bom hidrogen. Suatu kegembiraan yang tak tertekan, muncul dalam hati semua orang. 2, 1. Hitungan mundur terakhir berbunyi, di kamar Hong di kantor pusat Aula Jixian. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Kulit di perut binatang bertanduk emas, bertabrakan dengan jet tempur berwarna merah darah, dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan sekitar 10 meter, sebelum mereka bertabrakan, bom atom di dalam jet otomatis berwarna merah darah, telah meledak. Ledakan bom atom,
memicu ledakan bom hidrogen, dengan hasil 150 megaton. Senjata yang paling mengancam manusia. Jet tempur hancur. Bom hidrogen meledak. Ketika dihadapkan dengan ledakan ini, yang tahu berapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya, binatang bertanduk emas segera mundur, karena dari instingnya, jelas, itu merasakan bahaya. Namun, bom hidrogen meledak tepat di depan perutnya. Bagaimana bisa berharap untuk mundur tepat waktu? Bom hidrogen itu meledak. Pada saat ini, layar yang Luo Feng, dan yang lainnya tonton, langsung menjadi putih. China, sektor utama kota Jiangnan pusat kota. Lampu-lampu di jalan bersinar di malam hari. Melihat ke utara, sangat cerah. Ke cakrawala di utara muncul matahari di langit. Matahari ini memiliki kecerahan yang tak tertandingi, ini menyebabkan banyak orang di jalan terdiam. Bagaimana mungkin ada matahari sampai larut malam? Ya Tuhan, cukup banyak orang yang dengan bersemangat, melakukan panggilan telepon, untuk memberitahu keluarga, dan teman-teman mereka. Beberapa orang bahkan bersiap, untuk merekam ini di ponsel mereka. Tidak ada sinyal di ponsel aku. Apa yang sedang terjadi, kenapa aku terputus? Di warung cyber di samping, beberapa remaja bergegas keluar. Ada matahari di malam hari. Ini bom nuklir, itu pasti bom nuklir. Jalanan menjadi gempar. Pada saat ini, seluruh Cina, seluruh Rusia, dan seluruh UE melihat matahari yang bersinar ini. Awan jamur raksasa itu menyebabkan seseorang melongo melihatnya, dengan mata terbelalak. Dan, lebih dari separuh jalur komunikasi dunia terputus. Di Cina, UE, dan Rusia, hanya para petinggi, dengan jalur koneksi khusus, yang masih dapat berkomunikasi. Semuanya terdiam-diam. Para pemimpin dari setiap negara, para petinggi dari militer, dan setiap petarung level penjelajah bintang, menatap layar mereka. Layar tidak lagi mencolok. Hanya asap saja bergemuruh, dan awan jamur raksasa, bermuatan hingga 100 km di atas tanah, ketika memasuki ionosfer. Jumlah monster yang langsung mati, di bagian utara Asia mencapai jumlah astronomi. Sejumlah besar monster langsung menguap menjadi abu, oleh suhu tinggi, dan bahkan lebih banyak yang langsung terbunuh, oleh gelombang kejut yang kuat. Apa itu bekerja? Di atas Samudera Pasifik, Luo Feng menginjak pesawatnya yang melonjak, ketika dia memandangi komunikasi taktisnya, dengan gugup. Semua petinggi di bumi, sedang menonton dan menunggu dengan gugup. Seolah-olah mereka sedang menunggu deklarasi. Deklarasi tentang apakah semua manusia hidup atau mati. Bagian utara Asia, sebuah cahaya keemasan mengalir, dengan ganas keluar dari asap yang bergemuruh, dan kemudian berhenti terbang. Sisik hitam menutupi seluruh tubuhnya. Sisik yang memanjang dari leher, dan kembali ke ekornya, memiliki ukiran emas pada mereka, seolah-olah memakai baju besi hitam dan emas. Kepalanya masih terangkat tinggi, dan tanduk emasnya masih setajam biasanya, namun luka raksasa, yang lebarnya lebih dari 10 meter muncul di perutnya. Darah mengalir dari sana. Otot-ototnya yang besar, dan kuat dapat terlihat saling melilit, seperti cabang-cabang pohon, saat ia diperbaiki sendiri. Binatang bertanduk emas, mengeluarkan raungan kemarahan, sesuatu yang agung, seperti itu benar-benar terluka di planet ini. Kota pusat Kyoto di Cina, markas utama. Setelah melihat binatang yang menelan, mengangkat kepalanya dan mengaum dengan kemarahan, dan luka di perutnya pada layar, semua orang membeku. Seorang pria tua berambut abu-abu, melebarkan matanya, wajahnya dipenuhi dengan kegugupan, kejutan, kemarahan, dan ketidakpuasan. Dia segera memuntahkan seteguk darah segar, dan kemudian jatuh ke tanah. Pimpinan kirimkan seseorang segera, untuk memeriksanya. Namun, semua pemimpin lainnya gemetar, memiliki wajah putih pucat, atau dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Jia Yi dengan setelan Cina menatap layar. Putus asa. Pada saat ini, sejumlah kecil petinggi di bumi secara langsung mati karena stroke. Beberapa dari mereka mengalami serangan jantung. Semua atasan lainnya benar-benar dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak bisa menerima ini. Pada saat ini, tidak peduli kulit atau etnis, semuanya merasakan keputusasaan, dan ketidakpercayaan yang sama. Binatang bertanduk emas itu hidup. Yang pada dasarnya dinyatakan, untuk manusia di bumi saat ini adalah kematian. Luo Feng menggertakkan giginya saat dia menatap komunikator arlojinya, matanya merah darah,
Tinjunya mengepal begitu keras, hingga kamu bisa mendengar tulangnya menggeliat, urat-urat darah muncul dari belakang tangannya. Jika itu adalah bintang manusia level 1, 1,5 juta ton, bahan peledak akan segera membunuhnya. Binatang bertanduk emas benar-benar hidup, sampai garis keturunan elit, dari binatang ruang angkasa. Baik itu pertahanan atau serangan, mereka semua memiliki sifat logam, dari binatang buas yang melahap. Babata merasa bangga dengan makhluk luar angkasa itu. Sifat logam, secara alami lebih kuat, dalam pertahanan. Tidak terlalu menyebutkan jenis logam yang melahap, yang menelan logam untuk tumbuh, pertahanannya tidak masuk akal. Jangan katakan lagi, Luo Feng mengamuk. Dalam ruang virtual pergelangan tangan, Babata, yang sedang berbaring di sofa baru saja akan terus menyanyikan puji-pujian binatang buas itu, membahas binatang tanduk emas. Namun, ucapan dingin Luo Feng benar-benar memotongnya. Kamu benar-benar berani mencaci aku, iblis Babata. Babata memamerkan giginya, mengungkapkan taringnya, sebelum bergumam dengan khawatir, aku iblis besar Babata. Saat itu, aku telah membunuh oleh penguasa sektor, yang tak terhitung jumlahnya, untuk benar-benar dicaci oleh makhluk ini, yang berada di ambang kegilaan karena berkabung. Lupakan saja, aku akan menjadi pria yang lebih besar, dan memaafkannya. Babata memahami logika, di balik rasa sakit Luo Feng. Namun, ia sendiri tidak dapat mengalaminya, setelah mengikuti Master Planet Yun Mo selama lebih dari puluhan ribu era, melihat satu planet, dan rasnya dihancurkan, adalah pemandangan yang terlalu akrab. Itu sebabnya dia tidak merasakan apa-apa. Tapi dia tahu Luo Feng berada di ambang kehilangan pikiran, aman untuk mengasumsikan, bahwa elit bumi semuanya berada di ambang histeria, mencoba yang terbaik, untuk menekan kegilaan mereka. Luo Feng tidak bisa terlalu peduli, dia segera memanggil keluarganya. Feng kecil, kita baru saja melihat, sisi utara menyala sangat terang, hampir seperti matahari, adikmu mengatakan ini dari bom hidrogen. Apa yang sebenarnya terjadi? Luo Hongguo baru saja berbicara, sebelum Luo Feng berkata segera, ayah, bu, kalian semua harus segera menuju ke lantai 2, dan masuk ke ruang gravitasi. Jika kamu ingin tahu apa yang sedang terjadi di luar, bawalah notebook Taiwan aku, dan buka internet untuk memeriksanya. Semua komputer lain, saat ini seharusnya tidak dapat memasuki web lagi. Ingat, jika aku tidak kembali, kamu semua tidak boleh keluar dari ruangan itu. Petik 2. Oke, baiklah. Keluarganya bisa merasakan perasaan urgensi, dan keputusasaan situasi. Namun mereka tidak tahu, seberapa serius semua ini. Setelah menutup telepon, Luo Feng menundukkan kepalanya, untuk melihat ke lautan gelap, yang tak berujung. Satu-satunya harapan sekarang, adalah menemukan senjata, yang mampu membunuh binatang tanduk emas, dalam salah satu dari 3 bahaya, kehancuran arkeologi nomor 12. Petik 2. Tatapan Luo Feng seperti pisau tajam, yang sedingin es, menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, dengan aura di sekitarnya, ia bergegas langsung ke laut. Kegelapan di dalam lautan dari malam, riak sekitar, tak berujung dan luas. Sinar cahaya menembak langsung ke air, bergegas ke bawah. Luo Feng, jarak antara permukaan ke dasar laut sekitar 5.100 meter. Dan reruntuhan arkeologis nomor 12, berada di bawah dasar laut dengan ketinggian 3.300 meter. Kata Babata, dimengerti. Dengan instruksi Babata, meskipun ia dikelilingi oleh air laut, jalan Luo Feng tetap jelas dan terus terang. Perairan yang tenang ini, memiliki sejumlah besar makhluk laut, dengan sejumlah besar makhluk laut benar-benar mengikuti sungai dan menyerang pedalaman, namun masih ada hanya sebagian kecil dari makhluk laut. Lagi pula, ada terlalu banyak makhluk laut. Orang harus tahu, kekuatan manusia berada di atas kekuatan monster daratan kering, tetapi mengapa Hong masih harus mengadakan negosiasi dengan mereka, dan bukan hanya membunuh mereka semua? Ini karena, makhluk darat memiliki beberapa monster kelas kaisar, tetapi tidak ada kaisar agung. Namun, dengan seluruh populasi pejuang manusia, hanya mencapai 1 juta, wabah tikus pasang level 3 saja, biasanya berkisar hingga ratusan juta, wabah tingkat 1 biasanya berkisar antara 100-an juta, jika makhluk darat ingin melawan manusia secara paksa, jumlah dan kekuatan mereka akan terlalu banyak, satu sarang saja memiliki jumlah yang cukup, manusia tidak bisa bersaing.
Tidak peduli seberapa kuat Hong, apakah dia bisa membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya di bumi, itu sebabnya mereka menjaga perdamaian. Makhluk darat memaksa umat manusia ke dalam ini. Baik itu dalam jumlah, atau variasi, makhluk darat jauh lebih sedikit daripada makhluk laut, bahkan jika mereka memblokir semua sungai, itu hanya berarti sebagian kecil dari populasi mereka diblokir. Menuju ke bawah, Luo Feng melihat sejumlah besar makhluk laut. Luo Feng, yang telah menjadi seberkas cahaya, telah membunuh semua makhluk laut dalam 100 meter, darah segar menodai lautan di sekitar. Membunuh, itu benar-benar nyaman untuk dibunuh, kemarahan, rasa sakit, dan rasa tidak adil Luo Feng menyebabkan dia membunuh semua makhluk laut ini. Untuk melampiaskannya juga, Luo Feng bisa membayangkan, apa yang akan terjadi jika makhluk laut, yang tak terhitung jumlahnya, telah bergegas ke pedalaman melalui sungai, menyerang pangkalan, membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Tempat tidur laut. Luo Feng telah mencapai bagian bawah, tempat itu tidak rata, hampir seperti pegunungan. Kedalaman 5.000 meter, tekanan laut itu menakutkan, tetapi baju besi kontak awan Luo Feng, telah sangat mengurangi itu. Ini mengurangi kerusakan, membantu dalam pertahanan, anggur kontak awannya, jauh melebihi kemampuan set Dewa Hitam. Terutama makan pertama, telah membantu anggur kontak awan berkembang sangat pesat. 3.300 meter di bawah laut. Luo Feng dengan cepat menuju ke bawah. Memecah lapisan batu di dasar laut, terus-menerus mengebor ke bawah. Babata, untuk tempat rahasia seperti itu, bagaimana negara-negara bumi pertama kali menemukannya? Luo Feng bertanya sambil mendorong ke bawah. Hanya mengandalkan peralatan bumi, adalah hal yang mustahil. Mereka mengandalkan peralatan yang ditemukan di beberapa kapal antar bintang, untuk mencari seluruh planet ini. Babata berkata, selain sesuatu seperti aku, yang dapat secara aktif menyamarkan sinyal, dan memisahkannya, membuat kamu semua tidak dapat mendeteksi, setiap kehancuran lainnya, mungkin telah terjadi, dan sudah ditemukan. Petik 2. Luo Feng, kita sudah sampai, kata Babata. Luo Feng segera melambat. Menembus lapisan batu, ia menabrak sesuatu yang keras, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Ini sebuah kapal perang. Luo Feng menggunakan energi spiritualnya, untuk mencari tempat itu, segera menyebar selebar 500 meter, mendapatkan gambar kasar dari seluruh struktur. Ini adalah kapal perang, yang sangat besar, dan energi spiritual Luo Feng hanya bisa memeriksa, dan mensurvei sebagian kecilnya saja. Saat observasi, Luo Feng bisa merasakan, itu lebih besar sedikit dari markas Aula Jixian. Setelah dengan cepat, memecahkan bebatuan di sekitarnya, ia segera mengebor ke dalam lubang, dari kapal yang sudah rusak. Luo Feng, kita datang ke tempat yang tepat, kami datang ke tempat yang tepat. Babata bersemangat. Ada apa? Luo Feng menyadari juga, jalan setapak di dalam kapal itu dibuat dengan paduan, yang sudah berkarat, dan terkorosi oleh waktu. Ini kapal induk dari armada antar bintang. Babata berkata, itu artinya, itu adalah kapal komando utama seluruh armada. Induk kapal, mata Luo Feng berbinar. Awalnya aku curiga itu kapal induk, kalau tidak, kapal biasa tidak bisa disebut bahaya sama sekali. Babata berkata, kapal induk ini, panjangnya sekitar 16.000 meter, lebar 3.200 meter, tinggi 800 meter. Meskipun ini bukan kapal perang terbesar di armada, kemampuan bertahannya adalah yang terkuat, kemampuan ofensifnya juga salah satu yang terkuat. Luo Feng juga mulai bersemangat, di mana senjatanya, di mana bahayanya. Seluruh tubuh induk adalah reruntuhan arkeologi yang sebenarnya nomor 12, bahaya nyata, ada di dalam kabin rahasia kapal. Tunggu, biarkan aku mencari. Babata juga memiliki metode pencarian sendiri, ia dengan cepat memindai seluruh induk dengan hati-hati. Luo Feng, karena kerusakan, induk ini tidak memiliki kemampuan pertahanan. Semua senjata di dalamnya telah diturunkan, yang belum terkorosi atau berkarat. Itu tidak memiliki keamanan apapun. Babata berkata, saat ini, harapan ada di dalam reruntuhan arkeologi ke-12 ini. Kamu hanya harus mengikuti jalan ini, dan berjalan lurus. Inti kehancuran arkeologis nomor 12 adalah, salah satu kabin rahasia kapal induk. Sambil berjalan di dalam sisa-sisa kapal, yang sangat besar. Luo Feng, semua pemimpin negara,
Telah berkumpul di ruang pertemuan Istana Wargot, tiba-tiba Babata berkata. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Bumi saat ini dalam keadaan sulit, yang belum pernah dihadapinya sebelumnya, bahkan senjata terkuat, bom hidrogen telah digunakan. Dan setelah satu waktu itu, binatang tanduk emas, tidak akan pernah membiarkan manusia, mendapatkan kesempatan lagi. Mereka memutuskan, militer akan mengambil alih negara, mereka memulai rencana bertahan hidup, kata Babata. Apa? Ekspresi Luo Feng berubah. Militer, mewakili pangkalan dan bursa efek pasar dan lain-lain, hampir semuanya, dimanapun orang hidup, apa yang mereka lakukan, makan, ini semua diatur oleh militer, bahkan jatah ditentukan oleh mereka, di mana mereka tinggal, kapan harus mengungsi, semua sesuai dengan rencana mereka. Untuk mengaktifkan militer dengan cara ini, situasinya jelas paling mengerikan. Mengenai proyek bertahan hidup, sudah jelas bahwa, negara-negara semuanya menganggap pertempuran itu hilang, sekarang satu-satunya pertempuran adalah, untuk melihat berapa banyak yang selamat yang bisa mereka dapatkan. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak, orang yang akan hilang dalam pertempuran ini, jumlah yang selamat pasti sangat sedikit. Bahkan jika mereka selamat, mereka masih akan mendapatkan bahaya. Cepat, mari temukan senjata terkuat, dan bunuh makhluk bertanduk emas itu. Luo Feng terus menuju ke reruntuhan arkeologis nomor 12 yang terkenal. Sesaat kemudian, di sebuah kabin besar rahasia, sebuah pesawat ruang angkasa berbentuk cakram yang selebar 100 meter diparkir, seluruh tubuhnya berwarna hitam. Meskipun diparkir di sana selama puluhan ribu tahun, yang tidak diketahui, tubuhnya telah terkorosi sangat sedikit. Seekor naga dengan dua sayap terukir di tubuhnya. Kehancuran arkeologi 12, mewakili kapal ini, hanya yang ini. Luo Feng mengangkat kepalanya, dari bawah untuk mengamati kapal. Berbagai negara telah mengerahkan otak mereka, selama bertahun-tahun untuk masuk, ke pesawat ruang angkasa berbentuk cakram hitam ini. Itu karena banyak yang mati karena memasuki kapal ini. Bahkan prajurit perwakilan sudah mati di sini, hingga hari ini, tetap tidak rusak. Haha, jadi ini sebenarnya ini. Saat itu, Master menghancurkan armada antar bintang, sepertinya induk ini adalah salah satunya, dan di dalamnya mungkin adalah sosok yang menonjol. Mereka benar-benar mampu membeli Kekaisaran Gunung Naga Hitam, pesawat ruang angkasa model X-81. Tidak heran tidak ada seorang pun di bumi yang memasukinya, pesawat ruang angkasa X-81 ini, adalah kapal terkemuka yang dikenal, karena mengambil risiko, dan bahaya, di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Babata sangat bersemangat. Luo Feng tahu, Kekaisaran Naga Hitam, kekaisaranlah yang mengendalikan medan bintang, Gunung Naga Hitam, bahkan Kekaisaran Silver Blue, adalah salah satu dari 500 negara bawahannya. Luo Feng, ada harapan, biaya konstruksi pesawat ruang angkasa, X-81 ini lebih dari seluruh induk. Senjata yang dipasang di X-81, memiliki kekuatan, untuk membunuh makhluk bintang level 7, atau 8. Babata sangat bersemangat, siapa yang mengira, bahwa induk ini sebenarnya memiliki seseorang, yang mampu membeli X-81. Ada harapan bahkan membunuh bintang level 7 atau 8. Luo Feng terkejut. Dia telah belajar banyak dari waktu, yang dihabiskannya di ruang virtual selama setahun. Dia juga lebih mengerti, seorang pejuang tingkat alam semesta, bisa melawan armada antar bintang, tanpa senjata, level bintang 7 atau 8 setidaknya 100 kali lebih kuat, dari level bintang 1, itu sangat dekat dengan level alam semesta, itu adalah salah satu pejuang top, di alam semesta, bahkan armada antar bintang, akan memiliki masalah membunuh satu, apalagi kapal pengintai. Ini adalah Gunung Naga Hitam, kapal X-81. Babata berkata, ada 8.000 lebih galaksi di bintang Gunung Naga Hitam, planet yang tak terhitung jumlahnya. Ini dianggap sebagai kapal pengintai, yang sangat baik, sebagian besar digunakan, oleh pejuang tingkat alam semesta, atau mereka yang kaya, dan memiliki reputasi. Hanya orang-orang ini, yang mampu membelinya. Sebuah kapal yang digunakan, oleh pejuang tingkat alam semesta, yang dilengkapi dengan senjata, yang mampu membunuh pejuang tingkat 7, atau tingkat 8 bintang, apa yang aneh tentang itu, juga, semua yang aku katakan adalah,
ada harapan dan kesempatan. Pejuang yang kuat tidak akan berdiri di sana, dengan bodoh atau menempatkan diri mereka pada risiko seperti itu. Luo Feng tidak bisa berkata-kata, tetapi dengan hati-hati menganalisis kapal di depannya. Hitam murni, berbentuk cakram. Hehe, dengan X-81 ini, aku iblis Babata tidak akan harus bekerja keras untuk membangun kapal dari awal. Selama aku bisa meretas ke sistem EAY X-81 dan mengambil alih sistem kontrol. Lalu aku akan melakukan beberapa modifikasi pada kapal pengintai X-81 ini. Luo Feng, setelah selesai, kamu akan bisa mengendarainya dan berpetualang di alam semesta. Babata bersemangat. Sebenarnya membangun dari awal, tidak dapat dibandingkan dengan kenyamanan hanya dengan mendapatkannya segera. Oke, Luo Feng mengangguk. Juga Luo Feng, bahkan jika aku membangun sebuah kapal, itu tidak akan lebih baik dari ini, keahliannya bagus, dan bahan dasarnya yang digunakan untuk membangun seluruh kapal adalah logam yang disebut yttrium hitam. Sisa-sisa buruk yang kamu berikan kepada aku tidak akan pernah bisa mendekati yttrium hitam logam ini. Kamu tidak dapat pergi kemanapun tanpa peralatan yang layak. Tidak peduli seberapa baik aku dengan bahan-bahan yang buruk yang dapat aku bangun adalah kapal alam semesta yang normal. Itu tidak akan pernah lebih baik dari ini. X-81 ini, dengan logam yttrium hitam, bahkan pejuang tingkat alam semesta, harus menggunakan sejumlah besar upaya, untuk menerobos. Babata memujinya, pejuang tingkat alam semesta yang normal, biasanya naik kapal-kapal kelas ini. Mereka biasanya tidak akan tahan, untuk membeli sesuatu, yang bahkan lebih mahal dari ini. Luo Feng mengangguk. Kapal ini, adalah standar bagi para pejuang alam semesta. Untuk kapal planet Yunmo, adalah untuk juara di antara yang abadi, penguasa planet Yunmo. Tapi sayangnya, itu rusak. Jika tidak rusak, mengendarai kapal planet Yunmo, hanya dengan terburu-buru, itu akan memotong binatang bertanduk emas bagaimanapun. Itu adalah kapal yang mengerikan, yang mampu menembus planet-planet. Luo Feng, mengendalikan kapal ini akan sangat sulit. Babata berkata, negara-negara di bumi, telah mengambil risiko sangat besar, hanya untuk kapal pengintai X-81 ini, mereka telah kehilangan banyak nyawa, tanpa bisa memasuki pintu kokpit. Babata, bagaimana kita bisa masuk? Tanya Luo Feng, mengikuti dokumen yang diberikan Hong kepadanya. Bagian terberat dari reruntuhan arkeologis nomor 12 adalah rute masuk. Begitu pintu kabin terbuka, hanya ada satu jalan yang harus diikuti, di ujung jalan ada pintu kokpit. Namun, banyak dari berbagai negara elit, semuanya telah mati hanya di jalan itu. Untuk membuka pintu kokpit, adalah sesuatu yang bahkan Hong atau Dewa Guntur tidak bisa lakukan. Detail konstruksi X-81, aku sangat akrab dengannya. Di dalam ruang virtual, Babata mengenakan jubah hitam, dia mengangkat kepalanya, setelah membuka pintu utama, jalan utama dan satu-satunya adalah jalur laser. Laser yang ditembakkan di jalur ini, dapat dengan mudah membunuh, bahkan penjelajah bintang level 5 atau 6. Perwakilan bumi, bintang penjelajah tingkat 1 atau 2, masih akan mati, bahkan jika set dewa hitam mereka, mengurangi beberapa kerusakan. Hanya Hong atau Dewa Guntur, dengan perangkat dewa hitam yang bisa bertahan. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Laser adalah senjata yang sangat kuat. Jika kamu manusia di bumi lebih teliti, dalam meneliti laser, kamu mungkin memiliki hasil yang lebih baik. Babata menilai, sangat kuat. Luo Feng hampir tidak mendengar, Babata memuji sesuatu seperti itu. Tentu saja itu kuat. Babata melanjutkan, berbicara secara logis, semakin banyak cahaya terkonsentrasi di satu titik, semakin kuat, ini berarti kekuatannya dapat terus meningkat. Secara teoritis, kekuatan laser dapat naik tanpa batas waktu. Tentu saja ada banyak kesulitan melakukan ini dalam kenyataan. Namun, senjata laser dari peradaban yang lebih tinggi di alam semesta adalah senjata yang bahkan para penguasa sektor harus tetap berhati-hati menghadapinya. Tentu saja, laser di jalur ini tidak setingkat itu. Babata berkata, yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergegas melewati jalur laser dan membuka pintu kokpit itu. Setelah kamu melewati jalur laser, kita bisa masuk dari sana.
Membuka pintu kokpit tidak akan mudah, kepala kamu Hong dan yang disebut Dewa Guntur, berbicara jujur, Dewa Guntur, nama itu membuat aku kesal. Dalam ruang virtual pergelangan tangan, Babata mendengus, keduanya tidak memiliki sarana, untuk membuka pintu kokpit ini, untuk mengangkatnya, membutuhkan prajurit level 3 atau 4 bintang, untuk dapat membuka. Prajurit tingkat 3 atau 4 bintang. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia pasti tidak akan bisa mengangkatnya. Perbedaannya terlalu besar. Bisakah kita menerobosnya, dengan pecahan pisau? Luo Feng bertanya. Bahan pintunya adalah logam yttrium hitam, kamu pikir kamu bisa memecahkannya? Aku hanya mengatakan, bahkan para pejuang alam semesta, harus menggunakan sejumlah besar upaya, pecahan esensi tembaga bibrida, mungkin kuat, tetapi dengan kekuatan kamu, Babata berkata, baiklah, itu saja, yang harus kamu lakukan adalah, meletakkan mainan ini, dan menggesekkannya di alur di bawah pintu kokpit. Alat aneh muncul di depan Luo Feng. Sekilas, tampak seperti kapak, ujung bilahnya sangat tipis, juga, alat ini panjangnya sekitar 3 meter, lebar 1 meter. Kamu hanya perlu menggunakan sisi tipis itu, dan mengganjalnya di antara pintu, dan tanah di alur, itu akan melakukannya, kata Babata. Baiklah, Luo Feng menyalurkan pikirannya, segera, daun anggur kontak awan memanjang, menjadi baju besi yang melindungi seluruh tubuh Luo Feng. Mengikuti tanah yang dipenuhi debu, berjalan menuju kapal. Di pintu kabin, Luo Feng melayang di pintu kabin, kedua tangan meraih celah pintu, mendorong dengan paksa, buka. Pintu kabin terbuka, yang tampak adalah jalur sepanjang 30 meter, kedua dinding, di sisi-sisinya, memiliki lubang-lubang kecil, bukan barang kaca, dan seperti yang dibayangkan Luo Feng. Jalur laser ya, Luo Feng mengambil napas dalam-dalam, pesawat ulang-alik yang menjulang, telah berubah menjadi benteng gunung, melindungi tubuhnya. Dia dengan gegas berlari ke depan. Dan tiba-tiba, sinar cahaya putih menerangi seluruh jalur, beberapa laser, seolah-olah mereka telah merasakan Luo Feng, lubang-lubang di dinding disesuaikan, dan membungkuk sesuai sasaran, menembak langsung ke Luo Feng. Kecepatan laser adalah 300.000 km per detik. Bahkan binatang bertanduk emas, tidak akan bisa menghindarinya, apalagi Luo Feng. Sebagian laser menghantam benteng gunung, dan itu menabrak tubuh Luo Feng. Lebih banyak laser mulai mengenai tubuh Luo Feng secara langsung, pada saat yang sama, lebih dari 10 sinar memukulnya. Di dalam jalur, Luo Feng, yang awalnya bergegas masuk, menggunakan kecepatan yang lebih cepat saat dia tertembak untuk terbang kembali. Di tanah, Luo Feng menggosok tanah selama beberapa puluh meter, sebelum meninju dinding logam kapal induk. Luo Feng, apa yang kamu lakukan? Babata tidak bisa menahan teriakannya. Terburu-buru dan potong alat ini antara tanah dan pintu, bukankah itu yang kamu katakan? Luo Feng memijat dadanya, jika aku tidak bergegas, jangan bilang aku bisa menggunakan energi spiritualku saja untuk mengontrol alat ini, aku hanya takut saat itu masuk, dan akan dihancurkan oleh laser. Luo Feng memiliki keyakinan penuh, pada anggur kontak awan. Kultivasi pertama membantunya berkembang sangat cepat, itu memakan sebagian besar kristal Mu ya setelah itu juga. Saat ini, kekuatan pohon anggur kontak awan berada di tingkat penjelajah bintang 7 atau 8. Jika anggur itu untuk memerangi Luo Feng, kecuali Luo Feng, menggunakan pecahan esensi tembaga bibrida, ia tidak akan mampu. Karena pertahanan anggur yang kuat itulah Luo Feng berani masuk. Tidak masalah, alat ini tidak akan hancur dengan mudah, kata Babata, gunakan saja energi rohmu untuk mengendalikannya. Itu membuatnya lebih mudah. Mendengar kata-kata dari Babata, Luo Feng tidak perlu khawatir tentang daya tahan alat ini lagi. Bagaimanapun, itu adalah laser yang bisa membunuh penjelajah bintang. Sekali lagi masuk melalui pintu kabin. Luo Feng menggunakan energi spiritualnya, untuk mengendalikan alat seperti kapak, 19 benang energi, yang kuat melilit alat itu. Kapak menjadi seberkas cahaya. Sinar laser putih mengenai itu, kapak itu segera ditembak di luar. Itu benar-benar tidak putus. Energi spiritual Luo Feng mengendalikan kapak itu, laser terlalu cepat, apa yang bisa kita lakukan? Luo Feng melirik sekeliling, sebelum membuat rencana. Benteng gunung, pesawat ulang-alik melonjak menjadi 365 bilah pisau, dengan cepat membentuk benteng gunung.
Benteng gunung menutupi bagian atas alat kapak, menempel ke tanah. Pergi. Tatapan Luo Feng dingin. Benteng gunung dan alat kapak di bawahnya bergerak secepat kilat, laser menembak langsung ke sana. Kumpulkan. Laser menghantam benteng gunung. Terpisah. Benteng gunung sebenarnya segera dipisahkan menjadi 365 bilah pisau, dengan begitu banyak bilah pisau, sejumlah besar sinar laser, mulai mengarahkan diri ke arah mereka, dan alat kapak di tanah bergerak secepat pencahayaan, menempel ke tanah dan menuju langsung masuk. Antara pintu kokpit Yttrium dan tanah, pasti ada celah yang sangat kecil, sangat kecil. Alat kapak menembus dengan pisau yang sangat tipis. Alat kapak mulai mengeluarkan suara aneh, yang bisa dilihat hanyalah pintu kokpit, yttrium hitam mulai terangkat, di bawah pintu ada alat kapak, yang dulunya pisau yang sangat tipis, dari alat kapak sebenarnya, telah menjadi 2 tingkat, tingkat atas tak henti-hentinya, dalam mengangkat pintu, itu mengangkat seluruh pintu hitam, adegan ini membuat Luo Feng terperangah. Babata, kamu bilang pintu Yttrium hitam ini, membutuhkan bintang level 3 atau 4 untuk diangkat. Luo Feng kagum. Mengapa kamu tidak melihat apa yang aku gunakan? Ini adalah Jack Hercules. Oh, dengan bahasa semesta, itu disebut XXX. Babata berkata, itu mirip dengan Jack normal bumi. Kamu harus tahu, mempertahankan pesawat ruang angkasa membutuhkan banyak alat. Ketika aku sedang membangun kapal sebelumnya, aku memperoleh banyak alat yang berbeda. Jack Hercules ini adalah salah satunya. Seperti ketika kapal rusak, atau apapun yang macet. Jika prajurit itu tidak bisa memindahkannya, apa yang bisa dia lakukan? Gunakan Jack Hercules. Babata berkata dengan bangga, kemampuan teknis Jack Hercules ini sangat tinggi. Luo Feng kagum. Luo Feng, mengapa kamu belum bergegas? Kata Babata. Luo Feng melihat ke arah ujung jalur laser. Pintu kokpit telah terangkat sejauh 1 meter, alat perbaikan alam semesta, Jack Hercules, masih terus mengangkat pintu. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.